RBT9 FM, The Music Factory. Halo, selamat pagi kawan RBT. The Music Factory. Assalamualaikum warahmatullahi Kita di wabarakatuh. program RBT Top Net. RBT 9 FM The Music Factory, kawan RBT, seperti yang kita janjikan di jam 9 ya. Agak sedikit ini ya, jam 9 waktu Indonesia Barat kita bersama di spesial RBT Top 90 spesial untuk edisi hari Kamis 5 September 2019. Oke, sudah hadir narasumber kita yang ditunggu-tunggu. Sepertinya kita kenalan dulu ya dengan beliau-beliau yang luar biasa ini. Oke, kita kedatangan tamu dari DPRD terpilih untuk 2019-2024. Yang pertama dari Bapak Hamdani ya. Ini Bapak Hamdani MSSIP dari anggota DPRD Kota Pekanbaru terpilih, fraksi PKS. Kemudian ada juga nanti berikutnya Bapak Haji Yuyun Hidayat STMSC, anggota DPRD Provinsi Riau terpilih dari fraksi P3. Saya sapa dulu beliau-beliau ini. Selamat pagi, kita ke Pak Hamdani dulu ya. Pak Hamdani, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah sehat. Kita akan bacakan dulu profil beliau, Bapak Hamdani MSSIP ya Pak ya. Ini beliau dilahirkan di 1 Desember 1981 di Pekanbaru. Kemudian sedikit tentang riwayat pendidikan. Bapak Hamdani merupakan S1 Hubungan Internasional FISIP UNRI. Kemudian Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru, Madrasah Sanawiyah Dar El Hikmah Pekanbaru. Kemudian menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 013 Sukajadi. Dan pengalaman organisasi Gubernur Mahasiswa FISIP UNRI, Presiden Mahasiswa UNRI juga, kemudian Presiden Genpro Pekanbaru. Itu Bapak Hamdani. Kemudian kita sapa Bapak Yuyun Hidayat STMSC. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Saya manggilnya Pak Yuda aja ya. Silakan. Susah. Iya, silakan. Panggilan kecil itu. Oke. Gak apa-apa. Kita ke profil Pak Yuda. Beliau dilahirkan di Pekanbaru ya. Kemudian menempuh pendidikan diploma Engineering Garden of TAFE. Ya. Australia Pak ya. Ya. Kemudian S1 di Trisakti University Jakarta. Kemudian Master of Science Surrey University Inggris. Ya. Oke, itu sekelumit riwayat singkat atau profil tentang narasumber kita di pagi hari ini. Nah, kita ingatkan kepada kawan RBT yang saat ini mungkin lagi dengar, jangan sampai lupa ikuti laman Facebook kita di RBT 90 FM, kemudian di channel YouTube kita di Radio RBT 90 FM plus di Instagram juga nanti, kemudian di Twitter 90 FM RBT, dan live streaming kita di www.rbt90fm.net. Dan tema yang diusung saat ini cukup menarik Pak. Menanti komitmen anggota legislatif terpilih penuhi janji kampanye. Nah, Itu yang paling berat sebetulnya. Kita akan bagi pertanyaan ini, tapi semuanya bakal dapat kayaknya. Yeah. Saya kemana dulu nih? Bingung nih. Ke Pak Yuda dulu apa ke Pak Hamdani dulu? Ke Ketua Dewan dulu. Ke Ketua Dewan dulu ya. Itu paling betul. Kita ke Pak Hamdani dulu nih. Biasalah Pak, pertanyaan ini perasaannya Pak nih. Feelingnya gimana setelah ditetapkan sebagai anggota Dewan terpilih dan insya Allah nanti sebentar lagi akan dilantik. Ini bagaimana Pak? Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya perasaan gimana ya? Sebetulnya ya cukup tidak sabar juga untuk ini menjalankan dan mengerjakan tugas-tugas atau dulu yang pernah kita kampanyekan ke masyarakat. Karena memang pada prinsipnya kalau kita di PKS ya umat Islam lah pada umumnya ya, bahwa jabatan seperti anggota legislatif ini pertama adalah amanah. Iya. Ya kan? Nah, artinya kalau dia sebuah amanah itu sebuah
kalau bahasa kampung saya taklif namanya. Gimana kampungnya itu Bang ya? Ya. Di sono Pak. Yaman Utara sih. Enggak. Taklif itu pembebanan sebetulnya kan. Benar-benar. Ya, pembebanan. Bukan kemuliaan. Karena kalau ada hormat segala macam, itu mungkin bonusnya lah gitu kan. Berawal dari sinilah, makanya kalau pelantikan segala macam ya mungkin dianggap biasa saja. Ya, karena memang ini sebetulnya dilantik untuk menjalankan tanggung jawab besar gitu. Jadi memang ya mudah-mudahan tidak ada euforia segala macam lah kan, karena memang dunia politik ini memang agak beda ya. Jadi ya banyak hal lah nanti yang perlu memang dipelajari lebih dalam ya, karena memang banyak kepentingan yang akan ada nanti kita hadapi ke depannya. Jadi ya sikap kita mungkin kalau saya itu mencoba untuk biasa saja, karena memang ini tugas berat, pembebanan bagi saya pribadi. Ada setidaknya 5.042 orang yang memberikan beban kepada saya. Yang memilih saya dulu kan untuk dapil saya segitu. Ditambah lagi nanti ini jadi diamanahkan kemarin oleh DPP untuk jadi ketua. Artinya bebannya lebih berat lagi. 1 juta penduduk Pekanbaru ini menaruh harapan gitu. Walaupun memang kita posisinya di legislatif ya, perwakilan rakyat gitu kan. Tapi ini sebuah beban yang berat ya. Kata-kata yang paling pertama diucapkan sebetulnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini beban yang sungguh berat ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan pundak saya. Amin. Untuk memikul beban ini. Tapi itu senengnya ada Pak ya? Ada ya? Senangnya bonus-bonus Bonus lah ya. Iya, itu bonus dari Allah kan. Sip. Oke, baik, itu dari Pak Hamdani sendiri ya. Kita beralih ke Pak Yuda. Gimana nih Pak perasaannya Pak? Sebetulnya hampir sama lah. Kalau memang nawaitunya awalnya memang bagaimana kita ingin membangun negeri kita dengan perubahan-perubahan yang bisa kita pikirkan dan itu bisa dilaksanakan sebetulnya. Rasanya yang pertama, kalau saya selalu bilang, saya selalu merasa khawatir dan takut bahwa takut dan khawatir tidak bisa menjaga amanah. Itu yang paling berat ya. Kalau yang lain-lain seperti Pak Ketua bilang tadi memang bonus, tapi saya juga tidak satu bonus sebetulnya. Tapi jauh lebih berat lagi sebetulnya. Benar. Ya, berat sekali. Jadi ingin saya, kalau kami sekarang itu ingin rasanya mempercepat bagaimana kami bisa memenuhi janji-janji kami. Karena itu adalah kalau amanah itu sudah dititipkan, udah selesai, terus ada lega kan. Ingin segera Tapi, merealisasikan ya. Tapi kalau ini belum, nah ini kan masih khawatirnya luar biasa. Kalau saya secara pribadi memang beban amanah ini memang sangat luar biasa, dan yang paling mungkin yang akan terasa berat itu adalah kita, terutama saya pribadi, masuk dalam dunia baru, dunia politik yang mungkin agak berbeda dengan dunia saya sebelumnya, yaitu di dunia pendidikan dan dunia usaha, ya kan. Tapi saya telah belajar banyak dari almarhum ayahanda dan beberapa kali mengikuti kegiatan politik. Sebetulnya kita semua wajib harus mengerti tentang politik, karena dasarnya itu semua di politik sebetulnya. Ya, kalau politiknya kita tidak paham, jadi orang-orang yang mengerti itu akannya dia mengatur semua ini. Saya akan kutip dari Ali bin Abi Thalib, dia bilang ini. Sebuah negara itu hancur bukan karena banyaknya orang jahat sebetulnya, tapi banyaknya orang yang baik yang diam dan mendiamkan itu. Ya. Nah, dan politik ini jalurnya nih, betul Ketua ya? Yep, betul. Ini jalurnya nih. Nah, kalau orang yang tidak baik itu yang memegang peranan Berkuasa. kunci kekuasaan di politik ini, selesai kita semua. Nah, ini yang tugas kita semua sebetulnya, bukan kami saja, tapi kita semua. Makanya saya juga minta tolong kepada masyarakat, nanti tolong jangan segan-segan dan jangan pula takut untuk menyampaikan dan mengingatkan kami kalau kami sudah di jalur yang salah gitu loh ya. Karena ini amanah yang berat. Tanggung jawabnya bukan hanya di dunia tapi langsung di akhirat gitu loh. Ini jauh lebih berat buat saya sebetulnya. Gitu sih, Mas Rey. Sip. Ke pertanyaan berikutnya Pak. Biasa ya. Kalau tadi sudah perasaannya ada yang biasa kalau senang itu bonus lah ya. Kalau senang itu bonus. Yang pastinya ini merupakan sebuah tanggung jawab besar yang barangkali saja masing-masing
tamu kita ini ingin segera untuk merealisasikan janji-janji beliau. Kemudian di pelantikan nanti ada persiapan khusus mungkin yang dilakukan, mungkin Pak Yuda dulu. Oh, saya ada sedikit yang khusus. Rupanya Pak Tua, Ya. badan saya sudah melar, Pak. Jadi banyak yang nggak muat sekarang itu. Jas saya nggak muat. Persiapan khusus. Jadi persiapan khusus adalah olahraga sekarang ini. Bagaimana mengecilkan semua badan-badan saya. Karena dulu saya kan di lapangan, ya saya mengajar gitu kan. Saya berusaha pakai sehari-hari kan kasual sekali, ya celana jeans gitu kan. Tiba-tiba disuruh memakai sesuatu yang sifat sangat formal, pakai jas dan segala macam, dan itu bukan saya, gitu Baru kan? kelihatan Pak. Ya kan? Dan saya coba semalam itu kecil semua. Wah ini gawat nih saya bilang. Makanya ritualnya terpaksa saya rubah. Setiap subuh saya olahraga sekarang. Baik, Gitu. Nah, itu saja sih kalau persiapan saya. khususnya. Nggak ada yang lain sih itu Oke, aja. Pak Hamdani sendiri seperti apa? Kalau persiapan khusus kayaknya ndak ada ya, karena memang kalau seperti dibilang Bang Yuyut tadi, ya memang ada kemajuan dari semenjak mahasiswa dulu. Agak maju sedikit. Maju dikit perutnya. Oke. Tapi memang kalau olahraga ada sering. Udah Iya, sering iya, ya. iya. Cuma badan gini-gini aja terus. Iya, sepertinya menarik perbincangan kita ya. Tapi seperti yang diakomodasikan tadi bahwa kita akan bagi beberapa sesi ini, kita stop dulu sebentar untuk beberapa jeda komersial yang berikut ini. Nanti kita akan sambung lagi. Tetap di sini kawan RBT, tetap di RBT Talk 9O Special untuk edisi hari Kamis 5 September 2019.